Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berharap untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku, kan ku petik satu untukmu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku ingin hentikan waktu, hatiku enggan untuk berlalu. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terakhir untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu. Kasihku, satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Oh, dan kau hadir merubah segalanya. Oh, lebih indah kau bawa cintaku dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terakhir untukku, yang terbaik untukku. Oke, terima kasih Sunday Vibes dan Windy. Thank you loh guys. Apa kabar nih semuanya? Baik.
Alhamdulillah baik ya. Jangan kemana-mana nih, kita bakalan nyanyi-nyanyi terus ya. Seru-seruan bareng di Suara Sriwijaya. Thank you, silahkan duduk. Dan pemirsa, tadi Suara Sriwijaya sudah dibuka dengan penampilan yang luar biasa dari teman-teman saya. Ada Sunday Vibes dan juga Windy menyanyikan lagu Lebih Dari Indah. Semoga hari Anda juga hari ini lebih indah dari hari-hari sebelumnya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan senang sekali saya Nur Harisha Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya Millennials. Pemirsa, kalau misalnya Anda tahu juga memang Sumatera Selatan ini banyak atau mayoritas dari masyarakatnya itu berkegiatan atau kegiatannya adalah sebagai petani berladang seperti itu. Dan juga hal itu tidak terlepas dari mereka yang juga melindungi diri seperti itu ya dari serangan binatang buas atau juga hama dengan salah satunya membawa kecepet atau senjata api rakitan bisa disebut juga. Karena memang itu adalah salah satu bentuk perlindungan diri yang juga sudah menjadi tradisi selama berabad-abad seperti itu, dan kita akan hari ini akan membahasnya lebih lanjut karena memang beberapa waktu terakhir kita ada melihat mungkin beberapa artikel bahwasanya kepemilikan kecepet ini juga dihitung atau dikatakan ilegal dan akan ditindak hukum oleh kepolisian setempat. Nah, dari itu kita akan membahas lebih lanjut ini bagaimana informasi terkait atau juga kita akan membahas dalam topik hukum progresif. Hari ini saya sudah bersama narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama beliau adalah Rektor Universitas Taman Siswa, praktisi hukum. Ini adalah Bapak Dr. Azwar Agus, SH.M.Hum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Azwar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat, sudah beberapa hari yang lalu dilantik sebagai Ketua Peradi Palembang ya Pak ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Selamat untuk Pak Azwar. Semoga sukses selalu karirnya Pak. Amin, amin. Dan saya juga mau menyapa narasumber saya yang kedua. Beliau adalah praktisi budaya. Langsung saja nih. Assalamualaikum Bapak Febri Al-Intani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Wih, keren nih hari ini pakai tanja ya Pak ya? Pakai tanja. Pakai tanja. Salah satu budaya kita. Iya. Tentunya ini ciri khasnya Pak Febri juga nih bahwa stylenya itu selalu ada sentuhan-sentuhan kebudayaan Sumatera Selatan seperti itu. Di studio hari ini juga ada rekan-rekan saya yang luar biasa. Ini teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa. Halo teman-teman. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Nanti teman-teman di sini juga bisa bertanya kepada narasumber kita hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya juga atau bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di 0711-311-454 atau dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, pertama-tama saya mau ke Pak Febri terlebih dahulu. Ya. Pak Febri, ini kan budaya kecepet atau tradisi kecepet ini ya Pak ya sudah ada sebenarnya sejak lama seperti itu. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak untuk teman-teman di rumah. Kecepek. Kecepek. Oh, jadi kecepek. agak susah nyebut kecepek. Salah kecepek, ya. Maaf Pak, kecepek. Ya. Oke. Ya, kita tadi selain disebutkan bahwa di Sumatera Selatan ada berladang, ada betul. apa tadi? Bertani dan lain-lain. Dan jauh sebelumnya kita ada budaya yang paling tua itu ada berburu gitu ya. Berburu. Dan kemudian di dekat kota Palembang itu ada budaya juga kerajinan gitu, pengrajin. Betul. Misalnya Tanjung Batu itu. Tanjung Batu itu ada orang bilang dulu kalau gerbong kereta api itu mandek ya, stop di apa namanya di Meranjat, itu jadi senjata semua. Jadi itu artinya ada profesi kerajinan. Benar. Sampai hari ini kita lihat masih ada. Dan ya, itu adalah kearifan lokal, budaya lokal. Betul. Dan dalam dasar sejarah Ki Haji Agus Sunyoto itu sejarawan dari Surabaya mengatakan pada abad 15 ya, ketika Malaka berperang sama Portugis, Demak itu mengirim orang dan kita Palembang ini membantu gitu. Iya. Melalui si Doing Lautan, kita membawa ratusan meriam yang diproduksi di Sumatera Selatan. Artinya kearifan lokal kerajinan besi ini Pak, sudah jauh, sudah lama sekali. Iya. Sudah lama dan kemudian di tahun-tahun kemerdekaan dengan Belanda, kita pakai itu. Jadi kita pakai itu untuk senjata kita. Yeah. Ada seorang Inggris 1811 itu datang masuk ke pedalaman di desa Epil itu, dia mati tertembak dan orang itu agak bingung gitu, karena ada sabut di sininya, Mbak. Oh dia kira ini mati karena
setan gitu. Iya. Maka itu menjadi desa evil. Orang Disebutnya Inggris itu desa ya. evil. Padahal itu senjata buatan sendiri gitu. Karena ada sabutnya di situ. Iya. Nah, gitu. Terus tahun-tahun misalnya di bawah 70-an, orang-orang kita berburu menggunakan kecepek itu. Iya. Terutama di masyarakat pedalaman di Uluan itu menggunakan itu dan kemudian berburu rusa dan juga menjaga diri. Karena desa itu kan sepi-sepi, dusun itu sepi-sepi. Iya. Karena ada perampok dia bisa ada senjata untuk membela diri, menjaga diri. Jadi itu kira-kira dari sisi budaya, artinya budaya membuat senjata ini sudah mulai dari abad 15, 16, 17 dan kita gunakan secara baik. Artinya relevan pada waktu itu. Iya. Jadi ada mengatakan, kemarin saya dengar ada satu kriminolog mengatakan bahwa budaya itu adalah hal yang yang baik-baik saja, yang tidak baik. Itu kan relatif baik. Iya. Tetapi sebenarnya budaya itu menurut saya yang relevan. Relevan pada masa lalu belum tentu relevan pada masa sekarang. Jadi bukan baik atau tidak baik. Kalau baik relatif. Menurut kita baik hari ini, masa lalu belum tentu baik. Gitu. Betul. Jadi ya, itu artinya sebenarnya sampai saat ini juga untuk penggunaannya sebenarnya mayoritas masih untuk melindungi diri seperti itu ya Pak ya di daerah-daerah? Ada orang yang ditakdirkan untuk menjadi pengrajin dan dia membuat logam dan kemudian lalu dia merakit itu dan ada yang memesan untuk kehidupannya. Gitu. Iya. Nah, persoalannya sekarang memesan menggunakan sesuatu untuk melanggar pidana dan lain sebagainya. Dua-duanya kena tangkap biasanya. Yang membuat senjata rakitan dengan ini. Nah, jadi yang melakukan gitu ya. Nah, saya kira nanti Pak, tentu saya bukan ahli hukum, tapi tentu kita harus memikirkan soal progresif ini. Jadi budaya progresif saya kira yang saya baca sekilas itu hukum bukan untuk manusia, manusia apa untuk hukum, seperti itulah nanti Pak Zuhar ragu, saya bukan ranah saya untuk mengatakan itu, tapi kira-kira ada keadilan di situ. Tentu berbeda dengan hukum positifis ya. Yang datang dari atas, kita melihat persoalan. Nah, ada dalam konteks budaya hukum, saya kira itu kalau kita dari perspektif budaya nyambung gitu dalam progresif hukum dengan apa yang disebut dengan hukum progresif tadi. Iya, oke. Baik, saya beralih ke Pak Azwar. Nah, Pak, ini tadi sudah panjang dikatakan juga oleh Pak Febri bahwa memang sebenarnya peruntukan ini sebenarnya tergantung masing-masing atau tergantung pribadinya itu kan. Tapi kalau secara hukum kepemilikan senjata api itu sebenarnya memang kan 100% ilegal seperti itu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan juga agar masyarakat juga semakin memahami. Ya, kita juga harus paham ya bahwa memang dari dulu hingga sekarang ini memang tentang pengaturan tentang senjata itu ya, khususnya senjata api itu ada undang-undang darurat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya diturunkan lagi ada peraturan Kapolri tentang penggunaan senjata. Dan tentang apakah itu senjata untuk olahraga, apakah untuk senjata tajam, untuk membela diri dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah konteks tentang membahas tentang senjata kecepek tadi ya. Bagaimana hukum menyikapinya itu. Ya memang apa yang disampaikan oleh budayawan tadi bahwa memang dulu mungkin kan masih banyak itu binatang buas segala macam itu. Kalau sekarang sudah kurang, artinya penggunaan dan pemakaian senjata api atau senjata tajam itu mungkin sudah tidak efektif lagi. Makanya dalam hukum modern sekarang ini sudah diatur tentang penggunaan senjata dan lain sebagainya itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi dan menggunakan senjata itu pada tempatnya. Nah, kalau misalnya di pedesaan, di dusun-dusun misalnya kan, dia menggunakan cepek untuk membela diri, mungkin itu ada alasan pemaafnya. Artinya aparat penegak hukum tidak akan mungkin menggunakan restoratif justice ya, seperti itu. Tinggal mengatur bagaimana penggunaannya itu secara arif dan bijaksana. Nah, kebanyakan saat ini yang menjadi problematika itu adalah penggunaan senjata api khususnya tidak pada tempatnya. Contoh misalnya untuk menakut-nakuti orang, untuk gagah-gagahan, dibawa ke tempat umum dan lain sebagainya. Nah, di dalam pengaturan di hukum kita sendiri
itu ada yang namanya Perbakin ya, Persatuan Menembak Seluruh Indonesia. Itu untuk olahraga. Itu pun penggunaannya pun tidak bisa sembarangan, harus kita bawa kemana-mana misalnya kan, untuk gagah-gagahan seperti itu. Karena kita sebagai masyarakat sipil memang tidak bisa diperkenankan secara luas menggunakan senjata itu. Makanya diatur. Ya diatur itu sebagai hukum itu adalah untuk memberikan apa? Memberikan ketentraman dan kedamaian. Nah, seperti dikembalikan lagi kepada topik kita hari ini adalah hukum progresif ya. Ya hukum progresif itu sebenarnya gagasan atau ide dari Prof. Sacipto Raharjo, guru besar Universitas Diponegoro, yang mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya apa? Bahwa hukum itu bergerak maju ke depan, artinya progresif ya, seperti itu. Jadi hukum itu mengutamakan nilai-nilai yang bisa disepahami atau disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Nah yang agak repot itu hukum progresif itu bukan menjadi suatu aturan yang kita bisa apa namanya bisa disetujui oleh negara kita. Kalau misalnya restoratif justice itu sudah ada, ada aturannya, misalnya untuk perkara-perkara di bawah 5 tahun, misalnya kan bisa dilakukan restoratif justice apabila terjadi perdamaian segala macam seperti itu. Sedangkan hukum progresif sendiri, ya secara luas di Indonesia baru dari gagasan dari Prof. Sacipto Raharjo, dan belum secara luas digunakan oleh khususnya untuk aparat penegak hukum kita. Nah itu yang menjadi kendala kita. Tetapi apabila melihat penggunaan senjata segala macam seperti cepek segala macam itu, yang mungkin kalau menurut hemat saya, kalau kita mau melihat keprogresifan hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu mengatur untuk memberikan kedamaian bagi masyarakat itu sendiri. Ya kalau kita misalnya membawa kecepek bisa menimbulkan ketidakdamaian orang itu, ya itu menurut saya bukan hukum progresif, karena seperti itu. Jadi ya itu tadi, kalau kita itu tergantung penggunaan pemakaiannya itu tadi, apakah bisa diperkenakan atau tidak. Misalnya kita bawa kecepek ke tengah kota digunakan untuk misalnya menakut-nakutin, ya itu jelas melanggar hukum dan mengurangi rasa damai masyarakat, seperti itu. Itu menurut saya ya. Baik. Ini nanti kita masih akan melanjutkan Pak Febri dan juga Pak Azwar, dan Pak Birsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Makanan bergizi
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan kembali ke Pak Febri nih. Pak Febri, kalau misalnya tadi seandainya memang kecepek ini mungkin sebenarnya alat ini bisa dialihkan seperti itu Pak. Kalau untuk pelindungan diri bagi masyarakat yang mungkin mau berladang atau melindungi dirinya dari hewan buas seperti itu atau hama-hama. Iya, saya katakan bahwa budaya tadi relevan. Kalau tidak relevan lagi ya bukan budaya. Iya, artinya betul. Kan, dulu relevan bahwa kecepek dipakai untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Nah, sejalan dengan kemajuan sekarang memang tidak relevan lagi. Iya. Pertama tadi dikatakan oleh Pak Azwar Agus bahwa binatang buas relatif sekarang berkurang, malah hampir punah. Jadi kalau dulu harimau Sumatera misalnya, sekarang kan hampir sulit orang mencari harimau Sumatera itu di mana gitu. Karena orang paling takut sama harimau kalau dulu ya, kalau ada kecepek ada bela diri. Yang kedua, keamanan misalnya polisi pun udah sampai ke pelosok. Oh, dulu belum ada dia. Apalagi dengan pemekaran setiap kabupaten punya punya instansi polisian, Polres itu ya. Artinya meskipun rasionya belum cukup, tetapi bisa menjangkau lebih cepat gitu. Kalau dulu jauh sekali gitu, satu kabupaten untuk menjangkau orang-orang yang misalnya berladang, yang tinggal di talang atau di desa-desa yang terpencil, sehingga dia harus bertahan dengan itu, baik kecepek kalau itu atau dulu tombak. Atau bahasa kami itu kujur gitu ya, kujur, balau yang pisau yang panjang untuk itu dan lain sebagainya, pedang juga termasuk. Jadi mereka siap. Jadi artinya kalau tidur pun di atas kepala gitu. Kalau ada yang merampok itu bisa cepat. Betul. Nah, apa sekarang masih relevan atau tidak? Ya, itu yang kita ini perspektif budaya ya. Iya. Kalau tidak relevan, ya artinya dalam proses progresif tadi juga tidak bisa dikenakan terhadap ini. Apalagi nomenklaturnya belum ada. yang ada kan restoratif justice tadi. Iya. Oke, benar. Itu artinya memang sebenarnya kembali lagi pada masa dahulu memang dibutuhkan seperti itu ya Pak ya, tapi mungkin kita melihat sekarang juga sudah jarang seperti itu keluhan dari masyarakat seperti itu ya Pak ya. Oke, kita mau undang teman-teman dulu nih yang mau bertanya langsung ke narasumber kita hari ini, boleh? Oke, silakan, namanya siapa? Terus ini dari Fakultas Hukum ya, boleh pertanyaannya untuk Pak Azwar Agus atau Pak Febri, silakan. Oke, silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Suci Rohani dari Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa. Perkenalkan. Perkenalkannya 2 kali. Silakan pertanyaannya. Enggak apa-apa. Ini mengenai penggunaan senjata api. Bolehkah menggunakan senjata api untuk kebutuhan fotografi? Terima kasih sebelumnya. Oke, agak grogi tadi ya Pak ya, menanya langsung ke rektornya. Gimana nih Pak, silakan ditanggapi. Untuk fotografi ya. Ya kalau sebenarnya kalau untuk foto itu kan ada yang daminya ya. Kalau istilahnya itu yang palsunya, imitasi, yang palsunya itu bisa digunakan. Ataupun kalau misalnya mau yang asli beneran, artinya kita harus mengajukan misalnya pinjam dulu, pinjam pakai untuk kebutuhan apa, seperti untuk pemotretan atau segala macam itu. Kalau di Perbakin itu atau di kepolisian itu ada di Perbakin ya, ada tempat penitipan senjata, namanya, tempat senjata api ya seperti itu. Kalau misalnya untuk memang maksa untuk foto itu, mau yang aslinya betul seperti itu. Ya karena prosesnya juga agak panjang dan harus memberikan jaminan-jaminan tertentu ya. Nah, sebaiknya kalau untuk sekedar fotografi ya pakai senjata imitasi yang mainan aja yang imitasi, yang mirip tapi bukan senjata betulan, itu yang dummy istilahnya itu ya. Nah itu saya sarankan seperti itu. Karena apa? Yang namanya kita memegang senjata itu ya ada resiko dan konsekuensinya ya. Kalau senjata itu misalnya kita pinjam pakai, misalnya kita pinjam kita pakai, kita misalnya hilang, dicuri orang atau apa, jatuh atau bagaimana, itu kan menimbulkan akibat-akibat hukum. Nah, jadi jangan sampailah seperti itu ya. Ya Suci ya. Kalau ada teman-temannya mungkin bisa dikasih tahu nih, teman-teman pakai imitasi untuk fotografi aja lebih bagus gitu. pakai imitasi saja. Betul sekali. Oke, kita akan angkat terlebih dahulu. Telepon masuk? Oke, belum? Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Dek, dari mana? Dari mana? Namanya siapa maksudnya? Boleh berdiri dong. Oh, biarin duduk. Oke, silakan.
Nama saya Dewi Astuti dari Fakultas Hukum Universitas Taman Palembang. Oke. Pertanyaan saya buat Pak Agus Azwar. Saat senjata ilegal disita dari semua masyarakat, apakah bisa menjamin kalau masyarakat tidak akan membuat senjata secara ilegal lagi? Contohnya seperti kecepek. Jadi untuk antisipasi apa yang harus dilakukan agar masyarakat tidak mengulanginya lagi? Terima kasih. Oke, silakan Pak Azwar Agus. Terima kasih ya. Apakah dengan disita atau diambil razia atau senjata itu bisa menjamin pembuatnya tidak membuat lagi? Ya tergantung. Tergantung penegakan hukumnya juga. Tetapi saya sampaikan di awal tadi bahwa negara itu mengatur agar hukum itu untuk masyarakatnya ya. Hukum itu untuk masyarakatnya untuk memberikan kedamaian tadi. Makanya diatur tentang penggunaan senjata tadi, senjata api tadi. Ya bagaimana prosedur, prosesnya segala macam. Apakah dengan adanya banyak penyitaan, dengan penyerahan secara sukarela kepada aparat penegak hukum atau kepolisian dari masyarakat tentang senjata itu mengurangi kejahatan? Ya pasti itu ada mengurangi kejahatan itu. Tetapi apakah itu tidak menutup juga orang yang membuatnya? Ya agak sulit ya saya bicara seperti itu karena setahu saya di berita-berita baik itu media cetak, media elektronik ya, banyak sudah pembuatnya itu khususnya di daerah Oki, daerah tertentu gitu ya, daerah kita di Sumatera Selatan ada tempat-tempat tertentu yang memang mereka mempunyai keahlian untuk membuat senjata itu, Nah biasanya itu turun-temurun. Misalnya yang ditangkap bapaknya, ya anaknya nanti yang buat seperti itu. Nanti anaknya yang ditangkap, ya mungkin pamannya yang nanti yang buat. Nah jadi memang karena itu tergantung dengan demand-nya juga. Jadi ilmu ekonomi ya, supply and demand. Kalau permintaan banyak dan orang yang mengerjakannya ada dan bisa gitu ya, Pak, menghasilkan profit yang sangat besar ya untuk jadi pekerjaan lain tidak ada, jadi petani mungkin nggak bisa dia kan, mau berkebun juga nggak bisa, yang bisanya cuma membuat senjata, ya itu tadi yang namanya permintaan banyak ya terpaksa dia buat lagi, seperti itu ya. Nah jadi apakah menjamin bahwa itu akan hilang? Ya tidak bisa menjamin juga, walaupun pembuatnya mungkin ditangkap, mungkin ada lagi yang buat lagi, karena permintaan banyak kan. Seperti itu. Berarti sudah jelas ya. Itu artinya berarti kembali lagi sebenarnya pribadinya sendiri ya Pak ya. Bagaimana gitu kan? pengawasan dari aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, alim ulama, mengawasi itu dan melaporkan khususnya ya. Jadi apabila terjadi itu tadi. Diharapkan punya kesadaran masing-masing juga seperti itu. Baik, saya ada pertanyaan untuk Pak Febri tapi saya simpan dulu karena kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan inilah penampilan Windy dan Sunday Vibes dengan lagu Sesaat Kau Hadir. Kau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diri kita sesaat lagi seperti dulu.
segala-galanya. Ini hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Papa parada, papa parada, parada. Papa parada, papa parada, parada. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang sombong dan melanakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Papa parada, papa parada, parada. Papa parada, papa parada, parada. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454. Dan teman-teman yang ada di studio juga nanti boleh bertanya langsung ke narasumber ya. Oke, langsung ada telepon masuk, kita akan angkat. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Ya, baik. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Ruli di Paju. Baik, Ibu Ruli, silakan pertanyaannya untuk Pak Azwar atau Pak Febri, silakan Ibu. Ke Pak Azwar. Saya menanggapi dari pembicaraan tadi, saya sebagai masyarakat, kalau menurut saya Pak, orang-orang yang membuat senjata ilegal itu ditangkap karena dia bersalah. Jadi dia harus menanggung resiko karena tidak resmi kan. Tapi setelah ditangkap, kalau menurut saya, tolong dari pemerintahan, orang-orang yang kayak gitu tuh diorbitkan Pak. Biar dia menjadi seorang guru besar. Nah, bila perlu kita di Palembang ini buat untuk sekolah membuat senjata, ada sekolahnya gitu. Jadi anak bangsa ini biar bisa juga. Tapi yang resmi didukung oleh pemerintah, nah atau pengusaha-pengusaha besar yang menyediakan modal tuh. Nah, jadi anak-anak kita ini maju, jangan orang itu dipenjarakan. Memang dia salah, bukan saya membenarkan dia membuat senjata ilegal untuk kejahatan, itu tidak benar. Tapi setelah kita tangkap, orang itu diorbitkan. Nah, jadi anak-anak kita bangsa ini supaya, karena dia kan punya kepandaian kan. Nah, seperti saya lihat macam ada rongsokan, dibikin robot. Berarti banyak orang kita Palembang ini punya kemampuan. Jadi tolonglah dari pemerintah orang-orang ini didukung. Nah, macam pengusaha-pengusaha kaya gitu kan ada modal daripada dibuang dengan hura-hura. Coba kita bikin sekolah gitu. Nah, mungkin kan anak-anak kita ini punya hobi masing-masing. Nah, jadi biar resmi gitu, biar ada usaha seperti macam kita Palembang, terkenal dengan kota empek-empek. Nah, ini kan juga bisa, kan ilmu itu kan Pak. Cuman karena tidak diperdulikan, jadi orang itu jadi liar. Nah, itu saja kalau himbauan saya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Azwar silakan ingin menanggapi juga Pak. Terima kasih Ibu Ruli ya, dari Pelaju ya tadi bilang. Ya memang itu selaras memang bahwa peran negara di situ untuk mensejahterakan masyarakatnya, peran negara untuk memberikan kedamaian itu sudah pasti. Artinya banyak yang hal-hal tersebut yang sudah diakomodir ya oleh pemerintah. Contoh misalnya kita misalnya dalam perekrutan misalnya untuk ASN ya seperti itu misalnya harus mempunyai kepandaian atau mempunyai ini misalnya bisa hafal 30 juz, bisa masuk tanpa tes. Itu bagian dari itu, artinya menampung anak-anak bangsa yang berprestasi seperti itu. Termasuk juga membuat senjata itu adalah bagian dari mungkin kerajinan dia untuk dalam hal pembuatan secara logam ya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana mengarahkannya. Nah, itu mungkin peran serta dari masyarakat, peran serta dari pemerintah untuk memberikan atau mengakomodir itu. Nah, yang jadi masalah ini sekarang kan banyak masalah sosial nih. Masalah sosial misalnya yang mau ditampung itu misalnya orangnya sudah tua, sudah uzur, sudah umurnya 60 tahun, 50 tahun. Dalam artian untuk ditampung menjadi pegawai misalnya, kalau di Indonesia ini kan untuk membuat senjata itu kan ada namanya pindad ya, pindad yang namanya untuk membuat senjata itu. Nah, jadi ya memang yang bisa kerja di situ memang yang mempunyai keahlian-keahlian memang untuk mempunyai keahlian dalam hal teknik-teknik untuk membuat senjata itu. Nah, tetapi yang masalah sosial itu yang saya bilang tadi bahwa dia umurnya sudah tua, pencaharian nggak ada, bertani udah nggak kuat lagi. Jadi berkebun juga nggak ada kebun, yang keahliannya cuma bisa buat itu saja. Nah, itu yang repot kita. Nah, tinggal bagaimana nanti mensinergikan antara pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, contoh misalnya di masyarakat itu misalnya diberdayakan melalui misalnya
pemberian kalau di perkebunan itu namanya proyek plasma misalnya kan seperti itu, atau misalnya ada proyek misalnya memberikan memberikan modal untuk berdagang atau segala macam, itu mungkin yang bisa dilakukan. Tetapi itu tadi, Indonesia ini sangat luas, masyarakatnya juga banyak, dan pemerintahnya juga ya pasti kekurangan dalam hal sumber daya manusia maupun dalam hal pendanaan, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini kan. Nah itu mungkin itu yang banyak. Jadi masalah sosial itu memang sangat kompleks. Mau kita akomodir semua ya memang agak berat. Memang peran pemerintah itu tinggal kesadaran kita masing-masing lah, bahwa edukasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum tentang bahwa untuk membuat senjata ini ilegal loh. Ini diatur, tidak boleh seperti itu. Baik, oke. Mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di studio ingin bertanya pada narasumber kita. Silakan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaan. Oh, duduk aja. Sorry, duduk aja. Namanya siapa? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Sitrin Syahrani dari Fakultas Hukum semester 2. Ingin bertanya kepada Pak Azwar, mengenai hukum progresif. Apakah hukum progresif itu hukum yang menolak positivisme, atau apakah pemikiran hukum progresif itu sesungguhnya juga termasuk positivisme? Lalu, jika pemikiran hukum progresif itu dapat diteorisasikan, teori hukum apa yang bisa dijadikan teori seperti itu kira-kira? Oke. Agak berat ini pertanyaannya. Anak hukum sih Pak. Baik, terima kasih Pak sekali pertanyaannya. Kayaknya udah pinter-pinter semua ya siapa dulu dosennya siapa ya. Dulu nih. Kuliahnya dulu di mana? Oke. Apakah izin Pak, kita langsung ke pertanyaan kedua terlebih dahulu biar langsung. Oke, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang. Ingin bertanya kepada Bapak Azwar Agus. Wah, Bapak nggak mau nanya ke Pak Febri juga nih. Ini mengenai senjata api ilegal, Pak. Seperti ada kasus di Kabupaten Musi Banyuasin, Muba. Nah, di situ kan ada himbauan dari kepolisian gitu. Barang siapa yang ntar Pak ya. Punya senjata sesuai dengan himbauan kepolisian, dengan menyerahkan senjata tersebut maka akan mendapat pengampunan dan terbebas dari ancaman hukuman yang sangat tinggi. Pertanyaan saya di sini, apakah itu bisa ditolerir Pak, dan sesuaikah himbauan tersebut menyampingkan hukum positif yang ada Pak? Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, silakan kita jawab pertanyaan ini yang pertama berat dulu. Semua nih pertanyaannya. Iya, apakah progresif itu hukum progresif? Ya, saya bilang dari awal tadi ya, bahwa aliran hukum progresif itu masih sebatas gagasan ya, belum menjadi teori ya, seperti itu. Tetapi yang namanya gagasan itu apabila sudah ada misalnya, ya waktu itu gagasan dari Prof. Sacipto Raharjo itu belum menjadi teori karena belum ada yang ininya ya. Ada apa yang menyangkalnya ya, seperti itu. Jadi apakah dia menolak hukum positif? Ya menurut saya ya, menurut hemat saya tidak menolak hukum positif. Namun ia lebih mengembankan, artinya lebih memikirkan manusia itu sendiri ya, memikirkan manusia itu bagaimana untuk memberikan rasa kedamaian, ketertiban kepada masyarakat itu sendiri ya, seperti itu. Memang kalau positivisme, aliran positivisme itu dia saklek aturan, aturannya begini harus begini, hukum positifnya seperti itu ya. Jadi dia tidak mengenal yang namanya apalagi pidana, yang tidak mengenal namanya kebijaksanaan segala macam seperti itu. Nah, dalam perkembangan hukum kita sendiri itu kan berkembang terus nih. Waktu dulu mungkin mungkin sebelum tahun 45, sebelum 51 dulu kan, sebelum 45 dulu ya kita menggunakan senjata bebas-bebas saja kan. Betul. Seperti itu. Tapi setelah ada Undang-Undang Darurat nomor 1251 itu tidak bisa lagi, karena ya itu tadi perkembangan hukum itu yang saya bilang tadi progresif itu maju ke depan dia terus mengembang karena sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri ya, seperti itu. Ya itu ya, kalau yang hukum
progresif tadi. Jadi dia berkembang terus kadang itu menyesuaikan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu untuk tadi tujuannya apa? Memberikan rasa damai ya, ketentraman dan ketertiban. Itu ya. Seperti itu ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua itu karena tadi ya ada himbauan gitu kan untuk pemilik senjata, apakah itu bisa ditolerir untuk? Boleh-boleh saja yang namanya himbauan ya. Termasuk juga pengguna narkoba ya. Pengguna narkotika itu. Kalau pengguna narkotika itu dia berani melaporkan sendiri ke BNN, dia biasanya bisa direhab. Tapi kalau dia tidak melaporkan, itu bisa kena tindak pidana. Sama seperti penggunaan senjata, kita himbau, polisi para penegak hukum menghimbau, ayo kembalikanlah itu senjata-senjata itu, kumpulkan, serahkan dengan sukarela. Dan itu tidak akan dihukum. Itulah yang namanya diskresi, ya namanya kebijakan ya. Kebijakan orang sudah menyatakan bahwa ini senjata ini memang waktu itu senjata digunakan untuk berburu. Apakah itu melanggar hukum positif? Menurut saya tidak, karena hukum positif itu apabila penggunaan senjata itu dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik, itu baru berlaku hukumnya itu. Tapi kalau dia untuk membela diri tadi kan membela diri dan itu belum digunakan dan itu dia serahkan secara sukarela. Nah, itu menurut saya boleh-boleh saja, itu namanya diskresi tadi ya. Nah, seperti itu. Baik. Ya. Sudah jelas ya teman-temannya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya mau beralih ke Pak Febri nih. Pak Febri, ini kan tadi kan sempat dikatakan juga seperti yang Ibu Ruli tadi sampaikan bahwa memang ada banyak atau beberapa orang sebenarnya yang memproduksi senjata api, tapi memang di Sumatera Selatan sendiri sebenarnya mungkin mereka sebagai pengrajin seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin ada pesan tersendiri untuk masyarakat bagaimana supaya bisa tetap melestarikan seperti itu, namun tidak mencoreng atau tidak merusak norma-norma hukum seperti itu. Ya, di awal tadi saya katakan bahwa budaya kita membuat senjata ternyata dari mulai abad 16, iya, abad 16, terus 17, 18 dan itu sampai undang-undang darurat itu ya. Tahun 51. Nah, sekarang tidak relevan lagi kalau itu digunakan untuk hal-hal yang menyangkut ke pidana misalnya. Nah, tapi persoalannya adalah selain profesi yang disebutkan bahwa ada petani, ada seperti itu nelayan dan lain sebagainya, tapi kita harus sadar bahwa misalnya di Tanjung Batu itu ada pengrajin logam yang tidak bisa menjadi petani. Karena dari nenek moyang sampai dia menjadi itu. Cuma persoalannya sekarang, setelah otonomi kemarin saya berharap Pak Agus, misalnya ada kebijakan membuat sentra kerajinan logam di situ. Jadi yang ahli-ahli membuat senjata ya dilegalkan saja. Misalnya dimasukkan ke pindad ini misalnya. Dan itu senjata tajam misalnya. Dulu kita kenal cap garpu. Lading cap garpu itu luar biasa ya. Bisa untuk mencukur dan itu sangat terkenal, sangat populer di kita. Tetapi sampai sekarang itu degradasi justru. Kita mengenal lading-lading dari Jepang, gitu ya. Padahal ini saya kira produksi kita yang membanggakan. Sejarahnya jelas, latar belakangnya jelas, legendanya pun jelas, begitu kan. Nah, tinggal bagaimana kebijakan dari pemerintah otonomi, saya kira, membuat sentra misalnya kerajinan logam di Tanjung Batu itu dan orang-orang yang ahli tadi bisa bekerja sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bakat yang dia terima. Itu anugerah Tuhan. Tidak bisa orang pengrajin menjadi petani, tidak bisa. Dipaksakan tidak akan maksimal. Jadi saya berharap ada kebijakan seperti itu sehingga kita Sumatera Selatan juga maju dalam bidang teknologi ini. Di sana juga ada rumah knockdown. Oh iya, iya kan? Banyak. Ada kemarin kami ke sana kebetulan Tanjung Batu. Ada kerajinan perak, kerajinan buat hiasan pengantin dan lain sebagainya, juga termasuk membuat senjata. Orang-orang itu kalau misalnya di Empat Lawang misalnya di mana, pada musim itu orang tuh mudik semua ke sana. Membuat apa? Membuat pisau sampai ke daerah Bengkulu dan lain sebagainya. Nah ini kenyataan saya kira, kenyataan budaya, kenyataan sosial yang harus dipahami dan juga potensi untuk ekonomi. Dan kalau itu diperhatikan secara serius, berarti itu bisa menimbulkan atau memajukan masyarakat dan mencapai kesejahteraan juga. Saya kira itu. Jadi dan apalagi kita ada perkebunan, banyak sekali perkebunan, ada sawit dan segala macam. Nah kita menggunakan alat kan untuk nyabit segala macam.
Nah, kenapa tidak dari sana, buat dari Tanjung Batu? Luar biasa kalau itu ada kebijakan seperti itu. Tapi itu terpulang kepada pemerintah. Pemerintah, bagaimana regulasi yang mengatur seperti itu ya Pak dan lain-lain sebagainya gitu. Baik, saya kembali ke Pak Azwar nih. Pak Azwar, tadi sudah dikatakan juga bahwa memang sebenarnya kepemilikan senjata api rakitan atau kecepek tadi ya Pak ya, apabila ilegal ya memang akan diproses hukum seperti itu. Nah, apakah artinya sebenarnya masyarakat bisa melegalkannya dan sebenarnya sistemnya apakah sulit seperti itu? Mungkin ada masyarakat yang berpikir juga ke arah sana seperti itu Pak. Bagaimana? Ya, kalau di khususnya penggunaan senjata api itu diatur dalam peraturan Kapolri kalau nggak salah ya. Memang kalau senjata api itu setahu saya ini memang pengurusannya memang sangat sulit. Sangat sulit, dia harus tes IQ, psikotes dan lain sebagainya. Termasuk dia latihan menembak dan lain sebagainya itu. Dan itu biasanya diatur, seingat saya dulu, karena saya juga dulu pernah jadi anggota Perbakin ya. Jadi ada pendidikannya, ada kursusnya segala macam itu. Bahwa memang penggunaan senjata api itu diatur sedemikian rupa agar tidak disalahgunakan. Itu yang penting saya tadi. Yang saya bilang tadi bahwa hukum itu mengatur, aturan itu mengatur untuk memberikan ketertiban, kedamaian dan ketentraman itu masyarakat. Nah, seperti itu. Itulah diatur tadi bagaimana penggunaannya dan memang proses pengajuannya memang sulit untuk khususnya senjata api. Tapi kalau airsoft gun, air gun, nah misalnya untuk sport, untuk olahraga itu agak lebih mudah dibanding senjata peluru tajam ya kata orang itu tadi kan. Tapi terus terang saja walaupun airsoft gun atau air gun itu tadi kalau penggunaannya dilakukan secara tidak bertanggung jawab bisa berbahaya juga, termasuk senjata api, senjata senapang angin kata orang itu ya. Kalau kena mata bisa buta juga seperti itu kan. Nah, seperti itulah menggunakannya harus secara benar, bertanggung jawab di mana tempat menggunakannya itu, bukan sembarangan tempat itu maksudnya. Jadi memang diperhatikan juga peruntukannya tadi dan kalau misalnya memang melihat kondisi saat ini juga tidak terlalu perlu mungkin bisa dikurangi seperti itu ya. Mungkin ini silakan Bapak ingin menambahkan nih Pak. Kita kepada budaya hukum. Jadi memang kesadaran atau taat hukum itu memang agak kurang di kita. Karena itu penegakan hukum selalu terkendala kepada budaya hukum ini, Mas. Iya. Kita sadar, misalnya senapang angin saja, kalau kita sadar untuk menjaga lingkungan hidup, maka senapan angin tidak sembarangan juga untuk membunuh burung misalnya. Benar. Ya kan? Bukan sekedar manusia membunuh burung, membunuh hewan-hewan lain. Kita sadar bahwa itu ekologis gitu. Kalau burung habis akan menghancurkan ekologi gitu. Apalagi ini senjata-senjata kecepek dan lain sebagainya gitu. Yang bisa mematikan. Ya. Nah, ini sering terjadi gitu. Kerusakan lingkungan dan pidana terhadap manusia itu karena ketidaksadaran ini dan dia mempunyai alat untuk itu. Maka saya pikir memang untuk kepemilikan senjata dia yang berwenang saja dan Perbakin. Gitu. Dan Perbakin. Karena ada SOP-nya untuk menggunakan itu. Sementara kita menuntut kepada negara untuk rasa aman. Kepada orang yang punya senjata tadi secara legal dan ada dilindungi secara hukum begitu. Baik. Jadi serahkan saja kepada orang yang memang gitu berwenang ya, dan sah menggunakan senjata itu. Baik. Dan menggunakan senjata itu pada tempatnya. Sesuai dengan peran dan ada fungsinya itu SOP. Tidak mau untuk latihan nembak ya ada tempatnya, arena nembak kan gitu kan. Iya, betul, Pak. Gitu. Baik, jadi itulah tadi pesan untuk masyarakat gitu yang mungkin selama ini juga masih menggunakan bisa mengikuti himbauan dari pemerintah, himbauan dari kepolisian seperti itu dan kita menarik benangnya kembali bahwa memang apabila kita melihat kondisi saat ini juga penggunaan senjata memang sebenarnya sudah tidak begitu diperlukan seperti itu. Jadi biarkan kepada pihak yang berwenang yang kita harapkan juga dari pihak kepolisian maupun pemerintah itu dapat melindungi masyarakat baik di seluruh pelosok yang ada di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Azwar Agus SHM Hum telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih juga Bapak Febri Al-Intani. Semoga sehat selalu dan semoga aktivitasnya juga berjalan lancar. Kami juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di studio sudah hadir di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan Suara Sriwijaya Millennials. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya dan sebelum kami menutup episode kali ini silahkan
menyaksikan. Inilah Windy dan Sunday Vibes dengan Diam Tanpa Kata. Sampai jumpa. Kau diam tanpa kata, kau salah jenuh padaku. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa salahku. Sungguh aku tak mengerti ini semua bisa teratasi rasa bila semua yang pernah kita lakukan. Kau tak